Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua pemerhati laboratorium kalibrasi. Yang pertama, saya minta maaf karena ada satu video terkait dengan evaluasi dan penetapan kemampuan kalibrasi dan pengukuran laboratorium kalibrasi yang sudah saya sempat upload. Kemudian saya tarik kembali karena dengan berbagai pertimbangan sepertinya lebih tepat apabila kita melihat terlebih dahulu bagaimana penerapan SNI ISO IC 17025 untuk laboratorium kalibrasi dengan pendekatan yang berbeda, dengan pendekatan penerapan sistem manajemen untuk SNI ISO 9001 sedemikian hingga nanti dapat dilanjutkan dengan evaluasi dan penetapan kemampuan kalibrasi dan pengukuran laboratorium kalibrasi sebagai bagian dari pernyataan mutu layanan laboratorium kalibrasi yang menerapkan SNI ISO IEC 17025. Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan semua, di dalam video kali ini saya menghubungkan antara penerapan SNI ISO IEC 17025 dengan penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001. Ini sudah menjadi pertanyaan yang cukup lama. Bagaimana ketika 17025 tahun 99 menyatakan bahwa apabila telah memenuhi 9001, apabila telah memenuhi 2025, maka laboratorium kalibrasi dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip 9001, dan sebaliknya juga di SNI ISO IC 025 tahun 2017 dinyatakan bahwa apabila sebuah laboratorium kalibrasi merupakan bagian dari organisasi induk yang telah menerapkan 9001, maka 17025 ini dapat diterapkan dengan menggunakan sistem manajemen yang dihubungkan atau diintegrasikan dengan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001. Rekan-rekan sekalian, di dalam SNI ISO IC 17025 yang terbaru, di sana dikatakan bahwa salah satu fitur utama dari SNI ISO 17025 2017 adalah penyesuaian dengan 9001. Di sana dikatakan bahwa struktur dari SNI ISO IEC 17025 2017 mengikuti pola high level structure sebagaimana dianut atau mengacu kepada persyaratan di dalam SNI ISO 9001 dan juga seri standar sistem manajemen lainnya, dengan harapan dengan menggunakan struktur yang sama, dengan menggunakan pendekatan yang sama, maka oleh sebuah organisasi penerapan berbagai sistem manajemen ini, termasuk penerapan sistem manajemen 17025 bagi laboratorium kalibrasi, dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya. Bagaimana 17025 melakukan pendekatan high level structure di dalam penetapan persyaratan-persyaratannya. Jadi seperti kita ketahui bahwa setelah pendahuluan, kemudian istilah dan definisi, 17025 dimulai dengan persyaratan klausul 4, yaitu persyaratan umum, kemudian persyaratan struktural atau persyaratan struktur, kemudian persyaratan sumber daya, kemudian persyaratan proses, dan yang terakhir adalah persyaratan sistem manajemen. Dengan pendekatan ini diharapkan para laboratorium penerap 17025 tidak terjebak lagi kepada penerapan 17025 di dalam bentuk menyusun sistem dokumentasi. Bukan mendokumentasikan sistem manajemen, tapi menyusun sistem dokumentasi. Oleh karena itu, untuk menghindari pendekatan bahwa laboratorium kalibrasi yang menerapkan 17025 itu kemudian hanya sibuk dengan dokumentasinya, sibuk menyusun sistem dokumen yang kadang-kadang malah terlupa atau melewatkan filosofi teknis yang sebenarnya harus dipastikan keabsahannya terlebih dahulu di dalam penerapan 17025. Jadi kalau kita lihat bahwa di dalam struktur 17025 dimulai dengan persyaratan umum. Apa itu persyaratan umum? Secara sederhana, persyaratan umum ini adalah building code atau dapat kita terjemahkan sebagai tata nilai, komitmen, dan niat. Ingin membangun laboratorium untuk apa? Kita harus memelihara nilai-nilai pengoperasian laboratorium yang bisa menjamin kompetensi, menjamin integritas, menjamin imparsialitas, dan kemudian hasil yang benar tersebut dideliver secara konsisten. Jadi yang penting adalah kompeten, berintegritas, dan tidak memihak, serta menjaga konsistensi. Setelah kita memiliki niat, memiliki tata nilainya, memiliki komitmen untuk mengoperasikan lab kalibrasi yang baik,
Berikutnya adalah eh, persyaratan. Kalau kita melihat bangunan, setelah kita melihat persyaratan bangunan, maka kita membangun fondasinya, membangun dasarnya. Apa yang menjadi fondasi dari sebuah laboratorium? Tentunya ada landasan pelaksanaan, dasar hukumnya, kemudian bentuk organisasinya seperti apa. Jadi kalau lembaga pemerintah dioperasikan di level mana, kalau lembaga swasta akan didirikan untuk apa, kemudian persyaratan-persyaratan apa yang dipersyaratkan oleh pemerintah untuk menjalankan usaha atau menjalankan jasa kalibrasi. Jadi setelah kita memiliki niat, ketika kita mendirikan organisasi, berikutnya kita perlu menentukan apa yang kita sebut kalau kita membangun rumah adalah kerangkanya, kita membangun sistemnya. Di situ kita harus melihat komponen pelaksanaan kegiatannya. Untuk menjalankan kalibrasi, pertama tentunya kita perlu orang, kedua tentunya kita perlu peralatan, ketiga tentunya kita akan perlu bangunan, kita perlu kondisi lingkungan, peralatannya harus dikalibrasi, dan sumber daya lain yang diperlukan oleh sebuah laboratorium untuk memberikan layanan kalibrasi kepada pelanggannya. Ketika sumber daya sudah diadakan, kemudian sumber daya sudah diinstal, maka kita perlu untuk mengetahui prosesnya. Jadi kalau kita membangun sebuah rumah, setelah kerangkanya ada, berikutnya kita melihat appliancesnya, alat-alat apa saja yang harus dibangun atau harus dipasang di rumah itu. Di dalam konteks sistem manajemen mutu laboratorium, yang dimaksud dengan persyaratan proses adalah perangkatnya, kemudian tata cara pelaksanaannya. Di sini ada metode kalibrasinya, di sini ada evaluasi ketidakpastian pengukurannya, di sini ada penjaminan keabsahan hasil kalibrasi, di sini ada persyaratan untuk melaporkan sertifikat kalibrasi yang nantinya akan diberikan sehari-hari ketika laboratorium memberikan layanan kepada pelanggan. Setelah kita punya niat, punya organisasi, membeli sumber daya, kemudian mengidentifikasi prosesnya, tentunya kita perlu menjamin bahwa setiap saat, setiap waktu dilakukan oleh siapapun, personel yang sudah diberikan wewenang oleh laboratorium, maka pekerjaan tersebut harus konsisten, kualitasnya harus sama. Oleh karena itu diperlukan pemeliharaan, penjaminan konsistensi dari kegiatan pemberian layanan kalibrasi kepada pelanggannya. Jadi kita memahami high level structure di dalam SNI ISO IEC 12025 dimulai dari persyaratan umum adalah tata nilai, komitmen, dan niatnya. Persyaratan struktural adalah landasan pelaksanaan dasar hukum organisasinya. Persyaratan sumber daya adalah komponen pelaksanaan kegiatannya. Persyaratan proses adalah perangkat dan tata cara pelaksanaannya. Persyaratan sistem manajemen adalah dokumentasinya, penetapan sistemnya untuk menjamin bahwa kegiatan laboratorium yang baik itu dilaksanakan secara konsisten. Dengan model high level structure seperti yang di dalam 17025/2017 ini, diharapkan sebuah laboratorium yang akan menerapkan 17025 memang benar-benar mulai membangun laboratoriumnya dari bawah. Tidak dimulai dengan membuat dokumen, tetapi dimulai dari niat, dimulai dari organisasi, dilanjutkan dengan menyediakan sumber daya, dilanjutkan dengan penetapan prosedur, metode, dan seterusnya. Baru terakhir kita dokumentasikan, kita tetapkan sistemnya, sehingga pekerjaan yang benar tadi dapat dideliver secara konsisten dari hari ke hari pada saat laboratorium memberikan layanan kepada pelanggan. Nah, apa sih yang diharapkan pelanggan terhadap sebuah hasil kalibrasi? Pelanggan tentunya memerlukan hasil kalibrasi yang benar, memerlukan hasil kalibrasi yang memiliki jaminan bahwa nilai-nilai yang dicantumkan di dalam sertifikatnya adalah nilai-nilai yang dapat dijamin ketelusurannya, dapat dijamin kebenarannya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang ada pada ilustrasi ini kemudian dapat terjawab dengan baik. Jadi, kalau kita lihat di dalam sebuah sertifikat kalibrasi, secara umum ada laporan tentang koreksinya, atau nilai sebenarnya, atau kesalahan. Kemudian yang pasti ada adalah ketidakpastian pengukuran pada tingkat kepercayaan 95%. Sebagai pengguna, kita tentunya bisa bertanya, benar nggak sih hasil itu? Atau setelah dikalibrasi, ternyata dicocokkan dengan speknya, kok tidak memenuhi spesifikasi, padahal beli alat tersebut sudah mahal. Apakah salah pembuat peralatannya? Apakah salah lab kalibrasinya? Atau kita sebagai pemilik alat yang salah memilih lab kalibrasi? Jadi
Disinilah makna bahwa sebuah laboratorium kalibrasi harus bisa membawa atau melaporkan hasil kalibrasi yang bermutu, yang benar, sedemikian hingga bisa memenuhi kebutuhan pelanggannya. Karena kalau sebuah lab kalibrasi kemudian mengkalibrasi sebuah peralatan yang teliti, tetapi kemudian karena unjuk kerja lab kalibrasi itu ditemukan ketidakpastian yang besar, maka pemilik peralatan yang menjadi pelanggan lab kalibrasi tersebut akan rugi. Dan biasanya ketika pelanggan sudah mengalami kerugian, berikutnya pelanggan akan meninggalkan laboratorium kalibrasi itu. Jadi di dalam konteks ini, kenapa saya memberikan topik penerapan 17025 dari sudut pandang penerapan sistem manajemen mutu, karena pada dasarnya sebagai lab kalibrasi ingin menawarkan mutu yang baik kepada pelanggannya. Dengan mutu yang baik yang dapat diterima oleh pelanggan, maka hasil kalibrasinya bisa dipercaya, dan selanjutnya tujuan-tujuan dari pendirian lab kalibrasi itu akan dapat tercapai dengan baik. Nah, apabila lab kalibrasi telah menerapkan sistem yang baik dan bisa menjamin kebenarannya, maka pelanggan akan percaya, oke, saya yakin untuk menggunakan penggaris ini. Jangan sampai kemudian harus komplain ke penjualnya karena harganya mahal. Atau kalau ternyata kita mengkalibrasikan itu, kemudian kita temukan bahwa peralatan tersebut ternyata koreksinya sudah tidak memenuhi syarat, maka sebelum kita memasang kembali di proses produksi kita bisa merasa bersyukur. Wah, syukurlah sudah dikalibrasi. Kalau itu belum kita kalibrasi, kita pakai, bisa jadi produk kita yang kualitasnya akan menurun, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pada umumnya, banyak laboratorium kalibrasi yang menerapkan 17025 tidak diawali dengan keinginan untuk menjamin mutu. Banyak juga yang supaya pelanggannya laku, wah yang penting kita ajukan akreditasi. Sehingga akhirnya seringkali terjadi bahwa hubungan antara lab kalibrasi dan badan akreditasi seperti Komite Akreditasi Nasional itu seperti sekedar hubungan antara pembeli dan penjual. Seakan-akan sebagai lab kalibrasi yang ingin menerapkan 17025 itu ingin membeli sertifikat, padahal sebenarnya bukan itu. Akreditasi adalah pengakuan formal terhadap sebuah laboratorium kalibrasi untuk akreditasi lab kalibrasi, bahwa laboratorium kalibrasi tersebut mampu memberikan hasil kalibrasi yang benar, mampu memberikan hasil kalibrasi yang tertelusur secara konsisten dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, akreditasi sebenarnya hanya bisa diberikan apabila sebuah laboratorium telah beroperasi, sebuah laboratorium telah menerapkan sistem manajemen mutu secara penuh, sehingga sebagai badan akreditasi dapat menilai secara keseluruhan bagaimana penerapan sistem manajemen mutu, di dalam hal ini penerapan 17025 di laboratorium kalibrasi, dan apabila ditemukan bahwa secara objektif penerapan sistem di laboratorium tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan sistem manajemen mutu atau persyaratan 17025, maka badan akreditasi dapat memberikan sertifikat akreditasi kepada laboratorium kalibrasi tersebut. Jadi akreditasi bukanlah perizinan. Akreditasi sebenarnya adalah kegiatan yang diberikan oleh sebuah badan akreditasi atas permintaan sebuah laboratorium kalibrasi untuk memperoleh jaminan mutu eksternal. Oleh karena itu, kita harus melihat baik sebagai laboratorium maupun sebagai badan akreditasi, terutama rekan-rekan yang berfungsi sebagai asesor laboratorium kalibrasi, janganlah kita menilai laboratorium kalibrasi, janganlah kita menilai penerapan 17025 di sebuah laboratorium yang kita akses dengan meminta laboratorium kalibrasi tersebut untuk menuruti cara kita. Jadi 17025 merupakan sebuah standar. Laboratorium merupakan sebuah organisasi yang melakukan kegiatan kalibrasi. Sebuah organisasi tentunya memiliki cara kerja yang tersendiri, memiliki cara dokumentasi yang tersendiri, memiliki resiko yang berbeda-beda yang dapat berpotensi menyebabkan kesalahan hasil kalibrasi. Oleh karena itu, sebagai seorang asesor tentunya ketika melakukan penilaian penerapan tersebut harus dimulai dengan memahami konteks organisasi laboratorium kalibrasi yang diakses. Atau jangan sampai ilustrasi yang ada di dalam gambar ini terjadi pada saat asesmen laboratorium kalibrasi. Jadi dulu, mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada lagi, banyak asesor yang menyatakan pokoknya Anda harus
mengangkat manajer mutu. Nah, padahal di sebuah organisasi tersebut tidak ada jabatan formal yang namanya manajer. Kalau lembaga pemerintah, tentunya jabatan formalnya sekarang adalah koordinator, atau direktur, atau deputi, atau kepala bagian. Jadi tidak ada istilah manajer. Tapi dulu pula seringkali asesor, kita sebagai asesor, mungkin saya juga dulu ketika masih menjadi asesor, menyatakan harus dibuat. Kalau tidak bisa dibuat, ini tidak memenuhi persyaratan 17025 dan Anda tidak bisa diakreditasi. Kalau kemudian personel laboratorium bertanya lagi, gimana cara mengangkat manajernya? Masih seringkali seorang asesor menjawab, saya tidak boleh menjawab, nanti termasuk konsultasi. Nah, akhirnya pimpinan tertinggi laboratorium memilih cara yang sederhana. Ya sudah, nanti saya buat SK saja, yang penting diakreditasi. Ilustrasi ini adalah ilustrasi yang tidak benar, karena sebenarnya sebuah laboratorium itu menerapkan 17025 untuk kepentingannya, dengan organisasinya, dengan cara komunikasi di organisasinya, dan 17025 seperti dinyatakan di dalam pendahuluannya dapat diterapkan oleh sebuah organisasi, bagaimanapun bentuk organisasinya, bagaimanapun jumlah personelnya. Oleh karena itu, bagi teman-teman laboratorium, janganlah mengajukan akreditasi hanya untuk membeli sertifikat, janganlah mengajukan akreditasi untuk sekedar nanti mengadakan seremoni penerimaan sertifikat, tetapi hendaknya utamakan bahwa jualah jasa kalibrasi yang bermutu. Bila kemudian klien mensyaratkan untuk akreditasi, maka mintalah pengakuan formal kepada badan akreditasi. Dan sebagai seorang asesor, ketika teman-teman berfungsi sebagai asesor, datanglah ke laboratorium untuk mendalami konteks organisasi laboratorium itu, melihat hubungan sistem manajemen sesuai dengan organisasi laboratorium itu, melihat apakah laboratorium itu memang sudah memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kalibrasi dengan benar, dan kemudian melihat prinsip-prinsip yang ada di dalam persyaratan 17025. Apakah yang dioperasikan laboratorium tersebut telah sesuai dengan persyaratan 17025, sehingga hasil kalibrasi yang dihasilkan lab yang kita akses nantinya dari waktu ke waktu selalu benar secara konsisten. Jadi ini sangat penting, karena apabila hubungan antara lab kalibrasi dan badan akreditasi semata-mata menjadi hubungan jual beli atau dianggap pengawasan, maka akreditasi laboratorium kalibrasi berdasarkan 17025 ini tidak akan bisa memberikan manfaat yang optimal seperti yang kita inginkan. Rekan-rekan sekalian, kalau kita mulai lagi dari awal, apakah tujuan dari sebuah laboratorium untuk menerapkan sistem manajemen mutu? Tadi secara ringkas sudah saya sampaikan bahwa untuk memperoleh pelanggan, maka laboratorium harus mampu memperoleh kepercayaan terhadap hasil kalibrasi yang dihasilkannya. Oleh karena itu, laboratorium harus mampu memberikan hasil kalibrasi yang bermutu. Dan untuk bisa memberikan hasil kalibrasi yang bermutu, maka penerapan manajemen mutu merupakan cara yang tepat, cara yang efisien, cara yang efektif untuk memberikan hasil kalibrasi yang bermutu. Oke. Kemudian kalau kita berbicara tentang penerapan sistem manajemen mutu, kita bisa melihat berbagai potensial benefit dari penerapan sistem manajemen mutu. Yang pertama adalah kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam hal ini kita baca sebagai sertifikat kalibrasi yang secara konsisten memenuhi persyaratan pelanggan dan persyaratan regulasi. Barang dan jasa yang bermutu secara konsisten. Yang kedua, memfasilitasi pemanfaatan peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 17025 memandu dari awal, sumber dayanya harus seperti apa, prosesnya seperti apa, kita harus melihat pelanggan seperti apa, kepuasan pelanggannya seperti apa, sehingga diharapkan dengan menerapkan 17025, maka kita dari awal sudah bisa mengidentifikasi peluang-peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan laboratorium itu sendiri. Kemudian 17025 2017 juga mengenalkan istilah atau kegiatan pengelolaan risiko dan peluang sesuai dengan konteks dan tujuannya, atau risk assessment atau risk management, yang ini berasal dari persyaratan sistem manajemen mutu yang ada di SNI ISO 9001.
Dengan menerapkan sistem manajemen mutu, maka sebuah organisasi diharapkan mampu untuk menyatakan pemenuhan terhadap persyaratan sistem manajemen mutu secara formal. Jadi kalau kita menjual sebuah barang kepada satu konsumen, mungkin konsumen itu perlu melihat kita. Kalau konsumennya satu, tidak merepotkan. Tetapi ketika konsumennya banyak, kalau masing-masing melakukan evaluasi terhadap proses kita, tentunya kita akan sangat direpotkan oleh kunjungan-kunjungan konsumen di dalam rangka review atau evaluasi di dalam rangka pemenuhan persyaratan pepasok oleh konsumen kita. Oleh karena itu, kegiatan akreditasi laboratorium 17025 diharapkan dengan satu sertifikat, maka setiap konsumen ketika akan bertanya apakah Anda kompeten, cukup dengan memperlihatkan sertifikat akreditasi. Nah, kita perlu ingat juga, kita dulu pernah terjebak di dalam kondisi tadi yang seperti saya sampaikan. Ketika menerapkan sistem manajemen mutu termasuk 17025, kita terjebak dengan menghabiskan waktu kita untuk menyusun sistem dokumentasi. Padahal sebenarnya sistem manajemen mutu itu adalah mendokumentasikan sistem. Atau dulu kita pernah mendengar tentunya dari para senior kita, manajemen mutu itu apa sih? Tulislah apa yang Anda lakukan dan lakukan apa yang Anda tulis. Jadi yang pertama dikerjakan ketika kita akan menerapkan sistem manajemen mutu adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan kita berikan hasilnya kepada pelanggan. Dulu kita juga sering terjebak baik sebagai laboratorium kalibrasi maupun sebagai asesor, ketika kita menyusun dokumentasi, kita tulis ulang isi standarnya. Padahal apa gunanya? Sebuah dokumentasi sistem manajemen mutu baru bisa berguna apabila dokumentasi itu mendokumentasikan cara kerja kita, mendokumentasikan hubungan antar unit organisasi di dalam organisasi induknya, menceritakan tentang peran orang-orang yang bekerja di laboratorium kita atau di organisasi kita. Sedemikian hingga panduan mutu itu bisa digunakan oleh seluruh personel laboratorium untuk memahami bagaimana organisasi itu bekerja, dan bagi seorang asesor bisa digunakan oleh asesor untuk memahami bagaimana laboratorium yang akan kita akses itu bekerja. Kalau panduan mutu cuma sekedar menulis persyaratan 17025, menulis ulang persyaratan 9001, maka itu sama sekali tidak ada gunanya. Bila demikian, kenapa tidak kita gunakan saja standar itu sebagai dokumen terkendali yang kita sebut dengan panduan mutu. Di dalam pendahuluan SMI ISO 9001, secara eksplisit dikatakan bahwa menerapkan SMM berbasis SNI ISO 9001 tidak ditujukan untuk A, menyeragamkan struktur sistem manajemen mutu yang berbeda. Jadi, setiap organisasi tentunya memiliki organisasinya sendiri, memiliki struktur organisasinya sendiri, memiliki proses kerja sendiri yang disusun dengan tujuan-tujuannya. Dan struktur itu tidak diseragamkan dengan 9001. 9001 17025 adalah standar yang sifatnya adaptif. Dia dapat digunakan oleh organisasi bagaimanapun bentuknya, seberapapun ukurannya, seberapa banyak jumlah personelnya, dan dengan menerapkan 9001 maka seluruh jenis organisasi itu diharapkan lebih berorientasi kepada mutu. Hal yang kedua juga disampaikan di dalam pendahuluan 9001, tidak ditujukan untuk menyesuaikan dokumentasi sistem manajemen organisasi dengan struktur dan urutan klausul persyaratan SNI ISO 9001. Ini kan masih klasik sering terjadi. Ketika ada standar baru, sebuah organisasi atau sebuah laboratorium itu disibukkan dengan mengubah dokumentasi, mengubah urutan babnya, mengubah nomor-nomor prosedurnya untuk disesuaikan dengan yang baru. Filosofinya bukan itu, bahwa ketika terjadi perubahan standar yang menjadi acuan dari penerapan sistem manajemen mutu kita, seharusnya yang kita evaluasi adalah bagaimana organisasi kita menerapkan standar tersebut, tidak melihat ke struktur dokumennya. Apabila kemudian diperlukan sistem tambahan, diperlukan proses tambahan untuk menerapkan standar yang baru tersebut, barulah kita tambahkan dokumentasi proses, dokumentasi SOP atau pernyataan di dalam kebijakan yang kemudian kita masukkan di dalam sistem manajemen mutu kita. Kalau kita mengambil pendekatan bahwa dokumentasi sistem manajemen itu adalah menceritakan cara kita bekerja, maka kita sebagai sebuah laboratorium menerapkan 17025,
ataupun kita sebuah organisasi yang secara umum menerapkan ISO 9001, tidak perlu direpotkan dengan menulis ulang dokumentasi, menyusun ulang urutan panduan mutu. Tetapi ketika ada perubahan standar, kita melakukan self review, kita melihat penerapannya, kita melihat apakah persyaratan baru ini sudah ada, sehari-hari sudah kita lakukan. Bila sudah, ya sudah, leave it. Kemudian kalau ada persyaratan baru, kita kok belum pernah melakukan ini ya, dan kalau melakukan ini nanti organisasi akan kita lebih baik, berarti perlu kita tambahkan. Jadi perlu kita pahami bahwa tidak ada kewajiban di dalam sistem manajemen mutu apapun untuk memiliki struktur sistem manajemen yang sama atau untuk memiliki dokumentasi dengan urutan klausul yang sama dengan standar yang diterapkan. Kemudian dulu di asesmen laboratorium sering nama jabatannya harus ada manajemen puncak, nama jabatannya harus ada manajer mutu, nama jabatannya harus ada manajer administratif, nama jabatannya harus ada penyelia. Padahal jelas bahwa setiap organisasi itu punya karakteristik sendiri, punya penamaan jabatan sendiri, dan di dalam 9001 tahun 2015 di sana dinyatakan dengan jelas bahwa SMM tidak ditujukan untuk menggunakan terminologi spesifik yang digunakan di dalam SNI 9001 di lingkungan organisasi. Jadi kita harus memperhatikan tiga yang tidak di dalam penerapan sistem manajemen. Jadi ketika kita menerapkan sistem manajemen, tidak perlu menyeragamkan struktur, tidak perlu menyeragamkan dokumentasi atau urutan klausul, tidak perlu menggunakan terminologi spesifik yang sama dengan yang ada di dalam standar. Dan sebagai asesor, karena penerapan sistem manajemen mutu sendiri tidak ditujukan untuk tiga hal tersebut, maka kita tidak meminta yang seragam. Yang kita minta adalah bagaimana persyaratan yang ada di dalam standar itu dijawab oleh laboratorium. Jadi kalau misalkan laboratorium harus memiliki legalitas hukum, maka kita tidak perlu meminta ada tulisan itu di dalam panduan mutunya. Tetapi kita justru yang kita minta apakah ada akta notarisnya, kalau PT dengan OSS yang baru apakah NIB-nya sudah memuat jasa laboratorium, dan seterusnya. Jadi ini tiga catatan, tiga tidak yang sangat penting ketika kita menerapkan sistem manajemen mutu apapun yang berbasis 9001. Berikutnya saya ingin melihat penjaminan mutu produk atau posisi standar produk dan SMM SNI 9001. Jadi apa sih yang menjadi ukuran mutu dari sebuah laboratorium kalibrasi? Mutunya adalah mutu hasil kalibrasi yang dicantumkan di dalam sertifikat. Karena kegiatan kalibrasi adalah jasa, sedemikian hingga produk di sini adalah menjual jasa kalibrasi. Jadi kita harus memastikan bahwa proses atau persyaratan proses yang ada di dalam 17025 itu dilakukan dengan baik. Dengan menerapkan sistem manajemen mutu diharapkan maka penerapan sistem manajemen ini akan menjadi komplementer terhadap persyaratan produknya. Kalau kita lihat 17025 mensyaratkan hal yang sama. Yang dijamin oleh 17025 adalah sertifikat kalibrasi. Namun demikian, sertifikat kalibrasi untuk alat ukur yang jenisnya sama, tetapi kelas akurasinya berbeda, tidak dapat diukur bahwa yang baik itu sama. Tetapi kita harus melihat persyaratan dari peralatan yang dikalibrasi. Jadi kalau 9001 mengenal persyaratan produk, maka di 17025 kita bisa mengenal persyaratan proses, yaitu metode kalibrasinya seperti apa. Dan kalau kita berbicara spesifikasi produk, maka di 17025 kita bisa ekivalensikan dengan spesifikasi dari alat ukur yang dikalibrasi. Tapi spesifikasi ini tidak bisa berlaku untuk seluruh jenis alat yang kita layani. Spesifikasi ini berlaku spesifik untuk jenis alat tertentu. Jadi kalau proses kalibrasinya benar, hasil kalibrasinya belum tentu sama. Tetapi hasil kalibrasinya akan relevan dengan spesifikasi dari alat ukur yang dikalibrasi. Oleh karena itu tadi, di dalam menerapkan 17025 tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus mengakses kebenaran metodenya, kita harus mengakses kemampuan sebuah laboratorium untuk menilai kesesuaian dengan spesifikasi dan persyaratan-persyaratan lain yang dipersyaratkan terkait dengan
produk atau terkait dengan spesifikasi jenis alat ukur atau standar atau bahan ukur yang dikalibrasi atau diukur. Pendekatan proses dengan siklus Plan, Do, Check, Act di dalam SMM SNI 9001 terutama dimaksudkan untuk memastikan konsistensi pemenuhan standar produk yang relevan dengan barang dan jasa yang dihasilkan. Laboratorium kalibrasi juga memiliki makna konsistensi yang berbeda. Makna konsistensi seperti tadi yang saya sampaikan tidak berarti setiap hasil kalibrasi harus sama. Tapi makna konsistensi adalah memastikan bahwa setiap kali sertifikat kalibrasi diterbitkan, itu dilakukan dengan kondisi proses produksi yang terkendali, ketidakpastian yang terkendali, sehingga ketidakpastian yang kita laporkan, koreksi yang kita laporkan di dalam sertifikat kalibrasi yang kita berikan kepada pelanggan, ini selalu relevan atau selalu sesuai dengan spesifikasi alat ukur atau standar yang milik pelanggan yang kita kalibrasi. Kemudian SMM juga 9001 juga mengutamakan risk-based thinking yang ini diadopsi juga oleh 17025. Ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menetapkan dan mengendalikan faktor-faktor yang menyebabkan barang dan jasa yang tidak dihasilkan tidak sesuai dengan rencana. 17025 juga memiliki persyaratan tentang risk-based thinking. Jadi di dalam menerapkan setiap klausul di dalam 17025 kita harus berbasis resiko. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan di dalam kegiatan laboratorium kalibrasi itu selalu harus mempertimbangkan resiko yang mungkin menyebabkan hasil kalibrasi yang salah. Itu harus dari awal kita identifikasi, kemudian kita mitigasi, sehingga dari hari ke hari resiko untuk memberikan hasil kalibrasi yang salah itu dapat kita hindari. Jadi ini adalah pendekatan-pendekatan di dalam SMM 9001 yang nanti akan saya gunakan untuk melakukan pendekatan penerapan 17025. Nah, kita sangat mengenal siklus Plan, Do, Check, Act di dalam penerapan sistem manajemen. Siklus Plan, Do, Check, Act ini sesungguhnya pun akan sangat relevan kita terapkan di dalam penerapan 17025. Tapi sebelum kita melihat penerapannya di dalam 17025, saya ingin melihat bahwa apa sih maksud dari penerapan standar sistem manajemen. Jadi kalau kita berbicara ada siklus Plan, Do, Check, Act, ini kita katakan bahwa sistem manajemen sesuai dengan konteks organisasi, dimulai dari kepemimpinan. Jadi penerapan sistem manajemen itu harus memiliki tone of the top, pimpinan yang berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen mutu tersebut. Pimpinan kemudian dapat menetapkan sasaran organisasi berdasarkan perencanaan organisasi. Apa yang ingin dicapai, keuntungan finansial kah, trademark kah, branding kah, tetapi semuanya yang jelas adalah untuk kepentingan organisasi itu. Berdasarkan sasaran yang sudah disetujui atau disepakati oleh pimpinan itu, kemudian kita bisa mengidentifikasi sumber daya. Jadi kalau di 17025 kita melihat persyaratan struktural, persyaratan umum di 4, kemudian persyaratan struktural di 5, maka itu akan ekivalen dengan kepemimpinan yang ada di dalam 17025. Nah, ketika 17025 langsung setelah persyaratan struktur, persyaratan sumber daya, di 9001 dipecah. Di 9001 dipecah, di sana ada perencanaan organisasi atau sasaran berdasarkan perencanaan organisasi. Nah, berdasarkan perencanaan ini kemudian kita baru bisa menentukan sumber daya yang perlu kita beli. Setelah sumber dayanya kita beli, mengalir ke bagaimana pengoperasiannya. Sumber daya termasuk perencanaan sumber daya di dalam 17025 diatur di dalam bab 6, di dalam 9001 diatur di dalam bab 7. Karena 9001 itu berlaku untuk organisasi yang generik, sehingga diperlukan persyaratan atau klausul tertentu yang mengatur tentang perencanaan. Tetapi karena 17025 itu sudah spesifik didesain untuk laboratorium, maka perencanaan sumber daya itu dijadikan satu dengan bagian sumber daya yang ada di dalam 17025. Setelah sumber daya diadakan, tentunya kegiatan atau proses perlu mulai dilakukan di dalam 9001. Pengoperasian ini ada di klausul 8, di 17025 ada di klausul 7, persyaratan proses. Ketika proses sudah berjalan, maka di dalam 9001 secara spesifik dijelaskan terkait persyaratan terkait dengan evaluasi kinerja.
di dalam 17025 ini tidak dipisahkan, tetapi evaluasi kinerja ini dimasukkan di dalam persyaratan proses ada di 7.7 penjaminan keabsahan hasil. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja ini diharapkan akan ditemukan berbagai ketidaksesuaian, berbagai kemungkinan peningkatan yang kemudian akan memutar siklus check act di dalam siklus PDCA, dan jika ini berlangsung secara kontinu, berlangsung secara berkelanjutan, maka akan terjadi siklus peningkatan. Jadi di dalam 17025 siklus peningkatan itu sendiri dimasukkan di dalam persyaratan sistem manajemen. Di dalam persyaratan sistem manajemen itu di sana dia juga menyatakan bahwa sebuah laboratorium yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu 9001 dan mencakup seluruh sumber daya dan proses yang diperlukan oleh pengetahuan kegiatan laboratorium dipandang telah memenuhi persyaratan sistem manajemen 17025. Apa yang kita kejar dari siklus Plan Do Check Act ini? Tentunya dengan peningkatan sasaran organisasinya semakin lama semakin tinggi. Di sini saya gambarkan sebagai sebuah dongkrak. Setiap kali kita melakukan evaluasi kinerja, ada tindakan korektif, ada koreksi, ada tindakan preventif. Di sini akan memutar lagi, setelah diputar maka dongkraknya bisa kita naikin lagi, sehingga semakin lama organisasi itu akan semakin efektif di dalam mencapai tujuannya dan juga akan semakin efisien di dalam menghabiskan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Jadi gambar seperti dongkrak ini kita maksudkan bahwa penerapan sistem manajemen mutu diharapkan semakin lama akan menjadi dongkrak dari gradien sasaran-sasaran yang diinginkan oleh pimpinan organisasi. Oke, jadi ini adalah pendahuluan terkait sistem manajemen mutu berbasis 9001 dengan beberapa penjelasan yang saya kaitkan dengan persyaratan yang ada di dalam 17025. Selanjutnya saya mau mulai ke tadi prinsip dasar manajemen mutu. Jadi prinsip dasar manajemen mutu atau Plan Do Check Act ini dapat kita bagi menjadi perencanaan mutu, plan, penjaminan mutu, di sini do, kemudian pengendalian dan asesmen mutu, di sini cek, kemudian peningkatan mutu, act, karena begitu kita cek, kita diagnosis, kita ketemu kekurangannya, kita ketemukan kesempatan perbaikannya, maka kita bertindak, maka akan tercapai peningkatan mutu. Dan ketika siklus Plan Do Check Act ini berlangsung secara berkelanjutan, maka ini akan memutar kualitas daripada sebuah laboratorium, akan memutar kualitas dari sebuah organisasi, sehingga semakin lama dengan siklus ini tujuannya akan semakin baik, keuntungan finansialnya akan semakin tinggi, efisiensi sumber dayanya akan semakin baik, dan hal lain yang ingin dicapai oleh pimpinan dari sebuah organisasi. Sekarang bagaimana kita menerapkan siklus Plan Do Check Act di dalam sebuah laboratorium kalibrasi? Kita mulai dari perencanaan mutu. Jadi to the point, di dalam video ini yang saya sampaikan bukan perencanaan mutu laboratorium secara besar, tetapi fokus kepada perencanaan mutu produk laboratorium. Produk laboratorium adalah sertifikat kalibrasi. Oleh karena itu, di antara berbagai capaian, keinginan, keuntungan finansial, capaian untuk memperoleh pelanggan yang lebih besar, capaian untuk menurunkan komplain dari pelanggan, capaian untuk menghindarkan banding, satu mutu yang paling utama di sebuah laboratorium kalibrasi adalah level ketidakpastian. Karena apa? Semakin kecil level ketidakpastian yang kita capai, maka akan semakin teliti alat milik pelanggan yang dapat kita kalibrasi. Semakin teliti alat milik pelanggan yang dapat kita kalibrasi, akan semakin besar klien potensial yang bisa kita tarik untuk memberikan atau meminta jasa laboratorium kita. Tetapi sekali lagi, di dalam menetapkan level ketidakpastian ini yang penting adalah fitness for purpose. Kita harus awali bahwa pelanggan kita siapa, jenis alat milik pelanggan potensial kita itu apa, karakteristik alat milik pelanggan potensial kita itu seperti apa, toleransinya, spesifikasinya, dan dari situlah kita bisa menetapkan level ketidakpastian atau ketidakpastian di dalam CMC atau di dalam kemampuan kalibrasi dan pengukuran, atau ketidakpastian di dalam ruang lingkup akreditasi yang diajukan apabila Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan ingin mengajukan akreditasi.
Setelah kita menetapkan level ketidakpastian yang ingin kita capai, yang biasanya kita kemudian menyusun budget ketidakpastian, di situ kita bisa mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan supaya level ketidakpastian yang kita tetapkan tersebut dapat dicapai. Identifikasi sumber daya ini mulai dari orang, peralatan, ketertelusuran, akomodasi lingkungan, kemudian penyedia jasa internal, eksternal, dan seterusnya. Setelah kita identifikasi, kemudian kita menetapkan sistem manajemennya. Bagaimana kita mengelola sumber daya? Ada manajemen peralatan, ada manajemen sumber daya manusia, ada pengelolaan kondisi dan akomodasi lingkungan. Setelah kita tetapkan sistem manajemennya, baru kemudian kita dokumentasikan sistem manajemen tersebut. Jadi ini adalah tahapan perencanaan mutu dari sebuah laboratorium. Mendokumentasikannya dimulai dari pelanggannya siapa, jenis alat yang akan kita kalibrasi apa, kemudian sumber daya yang sudah kita sediakan apa saja. Tentunya beserta dengan dokumentasi dari proses yang kita perlukan untuk mengelola sumber daya itu. Selanjutnya setelah sumber daya itu kita realisasikan, alatnya sudah kita beli, orangnya sudah kita rekrut, bangunannya sudah kita bangun, semuanya sudah kita dokumentasikan. Tentunya kita perlu untuk memahami secara lebih jauh. Ada beberapa hal. Yang pertama, level ketidakpastian dalam CMC itu apa? Jadi ketika kita menyusun budget ketidakpastian, di sana ada target. Targetnya apa? Targetnya adalah kita bisa mencapai persyaratan ketidakpastian dari alat ukur milik pelanggan. Nah, artinya kita harus menetapkan ketidakpastian yang diizinkan dari alat ukur milik pelanggan itu sebagai target ketidakpastian di uncertainty budget kita. Dan apabila kemudian itu dikonfirmasi, maka itu akan menjadi ketidakpastian di dalam CMC kita. Jadi kalau kita berbicara target measurement uncertainty atau target ketidakpastian didefinisikan sebagai ketidakpastian pengukuran yang ditetapkan sebagai batas atas dan diputuskan berdasarkan tujuan penggunaan hasil pengukuran. Contohnya, anak timbangan 1 kg untuk menetapkan kesesuaian dengan persyaratan anak timbangan kelas F1 berdasarkan klasifikasi OML. Jadi kalau kita melihat tabel 1 di halaman 12 OML R111, di sana dikatakan maksimum permissible error-nya 5 mg. Butir 5.2, bahwa di sana dikatakan bahwa ketidakpastian di dalam penentuan masa konvensional alat timbangan harus lebih kecil atau sama dengan sepertiga dari maksimum permissible error. Jadi kita merencanakan, level ketidakpastian nanti di dalam CMC kita adalah sepertiga dari 5 mili, 1,6 mg. Berikutnya yang masih menjadi bagian utama dari perencanaan mutu adalah budget ketidakpastian pengukuran. Jadi kalau kita melihat nilai-nilai di sini adalah faktor-faktor yang berpengaruh ketika kita akan mengkalibrasi, di sini adalah kalibrasi anak timbangan gitu ya. Kemudian di sini sumber ketidakpastiannya, semakin besar kontribusi ketidakpastiannya biasanya di komponen ini akan semakin mahal. Semakin kecil repeatability timbangan yang akan kita beli, maka kita akan perlu timbangan yang lebih mahal. Semakin kecil resolusi dari timbangan yang diperlukan untuk mencapai target ketidakpastian, kita akan perlu timbangan yang makin mahal pula. Semakin kecil kontribusi ketidakpastian atau kesalahan karena buoyancy kita perlukan untuk mencapai target ketidakpastian, akan semakin mahal kita membangun laboratorium kita. Sistem AC-nya, sistem air conditioning-nya akan lebih mahal. Dan semakin kecil kontribusi drift yang ada di dalam uncertainty budget untuk mencapai target ketidakpastian, maka akan semakin mahal juga biaya kalibrasi yang kita perlukan untuk setiap alat, setiap standar yang diperlukan untuk pekerjaan kalibrasi di laboratorium kita. Jadi kegiatan perencanaan mutu ini mulai dari kita mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, sampai penetapan target ketidakpastian, sampai kita mendokumentasikan uncertainty budget. Dari dokumentasi uncertainty budget kita bisa menetapkan apa saja yang harus kita beli, apa saja yang harus kita bangun, berapa investasinya, apa saja yang harus kita beli, yang kemudian kita lanjutkan dengan siklus berikutnya, penjaminan mutu atau DO. Setelah kita merencanakan, kita merealisasikan, kita membeli standar, kita membeli alat ukur pendukung, kita membangun ruangan, berikutnya kita perlu mengimplementasikan sistem. Disinilah kita melalui DO.
kita membeli sumber daya tadi tujuannya apa? Untuk mengendalikan kesalahan yang ada di laboratorium. Jadi mengimplementasikan sistem manajemen mutu yang tadi sudah kita rencanakan, tujuan utamanya adalah mengelola sumber kesalahan. Dan yang kedua adalah memelihara konsistensi. Jadi sumber kesalahannya terkelola dan ini dilakukan secara konsisten sehingga hasil yang diinginkan adalah mencapai ketidakpastian yang ditetapkan di dalam CMC secara konsisten. Budget tadi adalah teori, budget ketidakpastian adalah teori. Kita bisa tetapkan kontribusi A berdasarkan pengalaman, kita tetapkan kontribusi B berdasarkan informasi yang ada di dalam spesifikasi. Tetapi kemudian ketika semua sudah kita realisasikan, untuk menjamin kita harus melakukan. Kita lakukan pekerjaan kalibrasi itu. Dan apakah dari pekerjaan kalibrasi itu kita bisa mencapai target ketidakpastian atau kita mencapai ketidakpastian yang ada di dalam CMC kita. Ini sekali lagi bukan masalah perhitungan. Di sini kita kenal istilah verifikasi dan atau validasi metode kalibrasi. Kita harus melakukan kegiatan kalibrasi secara praktek seperti ini. Verifikasi dan atau validasi metode memastikan seluruh elemen CMC termasuk ketidakpastian di dalam CMC dapat dicapai. Jadi kita melakukan kalibrasi terhadap satu jenis alat tertentu yang memiliki karakteristik ekivalen dengan jenis alat terbaik yang kita gunakan di dalam estimasi budget ketidakpastian. Alangkah baiknya apabila peralatan tersebut memiliki nilai acuan eksternal, sertifikat kalibrasi dari Lembaga Meteorologi Nasional, sertifikat kalibrasi dari lab kalibrasi yang sudah terakreditasi dengan ketidakpastian yang lebih baik. Nah, setiap kita kali mengkalibrasi satu alat tadi, kita dokumentasikan di dalam sertifikat, kita catat tanggalnya. Kalau ternyata untuk pekerjaan itu kita menugaskan 2 orang, maka kita meminta teman kita yang satu lagi untuk melakukan pekerjaan, kita terbitkan sertifikatnya juga. Dan kalau kita melihat good practice untuk kegiatan verifikasi dan validasi metode yang ada di kimia, di sana dikatakan minimal 7-12 data. Kemudian kalau bisa di hari yang berbeda supaya kita juga bisa mengidentifikasi kondisi reproducibility di laboratorium kita. Jadi kalau kita melakukan kalibrasi 1 di tanggal 1 kita buat sertifikatnya. Di tanggal 2 kita buat sertifikatnya lagi. Sampai di tanggal 10 kita buat sertifikatnya lagi. Kita bisa memasukkan nilai kalau kita mengkalibrasi anak timbangan. Kita masukkan perbedaan dari nilai nominal. Kita arrange di sini. Kemudian nilai acuan, ini adalah nilai sertifikat untuk nilai nominal yang sama, kita sampaikan di sini. Nah, dari data, kalau kita sudah melakukan verifikasi dan atau validasi, otomatis persyaratan utama dari akreditasi bahwa laboratorium sudah pernah melakukan pekerjaan kalibrasi untuk jenis alat yang mewakili seluruh jenis alat di laboratorium lingkupnya akan terpenuhi. Nah, ada kata kunci. Kita tidak mungkin melakukan kalibrasi kalau lingkup kita 100 jenis alat ukur atau 1000 jenis alat ukur. Kita bisa mengelompokkan. Apabila ada satu sistem kalibrasi yang bisa kita gunakan untuk mengkalibrasi jenis alat yang berbeda, maka kita bisa memilih spesifikasi terbaik dari alat yang bisa dikalibrasi menggunakan sistem itu sebagai objek verifikasi atau validasi. Sedangkan untuk jenis alat lainnya itu bisa kita estimasi dengan rasio. Misalkan kita punya gauge block yang kita gunakan untuk mengkalibrasi gauge block grade 00, grade 0, grade 1, grade 2. Maka kalau kita sudah bisa mengkalibrasi grade 00 kita gunakan sebagai bukti verifikasi dan validasi, maka untuk grade 1, grade 2 atau grade 0-nya juga otomatis tercapai. Target CMC-nya pada saat kita target ketidakpastiannya saat kita melakukan pekerjaan sehari-hari tinggal kita kalikanlah katakanlah dengan rasio antara maksimum permissible error kelas yang di bawahnya terhadap yang kita gunakan sebagai cek standar. Nanti secara detail bagaimana kita menentukan cek standar akan saya upload lagi di dalam video yang tadi pagi saya tarik terkait evaluasi dan penetapan CMC untuk laboratorium kalibrasi, tentunya dengan contoh-contoh dan narasi yang lebih baik daripada video yang tadi saya tarik. Setelah kita memiliki data yang kita nyatakan di dalam tabel tadi, maka kita bisa mulai untuk membuat draft control chart yang kita gunakan untuk membuktikan bahwa target ketidakpastian dapat dicapai, dan selanjutnya nanti juga bisa kita gunakan sebagai basis perekaman data penjaminan keabsahan hasil kalibrasi. Jadi kalau kita lihat garis putus-putus ini adalah nilai acuan. Kalau kita melihat ke tabel sebelumnya, ini adalah yang kolom paling kanan.
Sedangkan ini adalah yang kita ambil dari sertifikat kalibrasi terhadap objek verifikasi dan atau validasi yang di dalam konteks pengendalian mutu sering kita sebut nantinya sebagai cek standar atau kontrol standar. Nah, ketika kita selesai melakukan percobaan kalibrasi, pada dasarnya kita sebenarnya sudah membuktikan kalau kita seorang tukang nasi goreng ya sama, kita sudah membuat nasi goreng rasanya enak seperti yang sudah kita inginkan. Nah, kalau kita berbicara lab kalibrasi, kita bisa membuktikan bahwa saya dengan sumber daya saya mencoba melakukan pekerjaan dengan alat yang levelnya sama dengan best existing devices milik konsumen atau peralatan terbaik yang milik konsumen, kita bisa mencapai rentang ukur itu, kita operasikan dengan metode yang kita dokumentasikan, dan 2 sigma dari hasil verifikasi dan validasi itu tidak lebih dari 3/2 kali target ketidakpastian dalam budget, berarti kita bisa menyatakan bahwa CMC kita seperti ini. Ilustrasi evaluasi 3/2 dari target ketidakpastian seperti tadi saya sampaikan secara lengkap akan saya sampaikan di bagian evaluasi dan penetapan CMC. Nanti videonya akan saya upload lagi. Nah, sesungguhnya dari data validasi atau verifikasi yang ada di kolom data ini, kemudian nilai acuan ini adalah nilai dari sertifikat eksternal, kita bisa menghitung rata-rata dari kolom data. Kemudian dari rata-rata dari data ini juga kita bisa menghitung standar deviasi. Kemudian dari data dan standar deviasi kita bisa menghitung atau kita bisa mulai untuk mengevaluasi batas keberterimaan. Jadi analisis ketidakpastian, kemudian verifikasi dan atau validasi metode ini tidak terputus sebenarnya. Setelah verifikasi dan validasi, analisis ketidakpastian, berikutnya ada persyaratan penjaminan keabsahan hasil kalibrasi. Di sana dinyatakan bahwa apabila ditemukan data di luar batas keberterimaan, maka tindakan terencana harus tersedia. Maka ini di dalam ilustrasi ini saya sampaikan batas yang sangat sederhana, batas yang bisa diimplementasikan untuk pekerjaan kalibrasi, untuk alat-alat ukur industri, untuk alat-alat ukur yang tidak untuk high risk begitu ya. Jadi upper warning limit atau batas atas itu bisa kita hitung dengan rata-rata ditambah 2 kali standar deviasi. Kemudian batas peringatan bawah rata-rata dikurangi 2 kali standar deviasi. LWL ini adalah rata-rata dikurangi 2 kali standar deviasi. UAL atau upper action limit ini adalah rata-rata ditambah 3 standar deviasi. Kemudian lower action limit atau LAL ini adalah rata-rata dikurangi 3 kali standar deviasi. Di dalam ilustrasi ini saya membuat yang sangat umum dengan data statistik sederhana dengan menganggap bahwa 2 sigma itu setara dengan 95% karena data yang kita kumpulkan di sini sudah lebih dari 7 atau antara 7 sampai 12. Dan ketika kita berbicara setara dengan 95% berarti setara dengan target ketidakpastian yang kita konfirmasi dengan uncertainty budget. Sedangkan action limit ini setara dengan plus minus 3 standar deviasi. Kalau kita berbicara di analisis uji profisiensi, kalau dikatakan Z-score 3 itu berarti sudah outlier. Artinya ini nanti akan menjadi batas action. Kalau kita melakukan pengecekan antara dan datanya di luar UAL dan LAL, maka kita perlu melakukan tindakan terkait dengan detail dari evaluasi batas keberterimaan. Sebenarnya videonya sudah saya upload di dalam quality control in the laboratory, hanya sayangnya pada video itu belum ada narasinya. Insya Allah nanti lain waktu juga akan saya siapkan pemutakhirannya ya, karena apa yang ada di dalam video tanpa suara quality control in the laboratory itu masih berbasis 17025/2005. Jadi nanti sambil mengupdate saya akan coba siapkan terkait dengan pengendalian mutu secara lebih detail dibanding dengan overview yang ada di dalam video ini, dan tentunya dengan mengupdate kepada persyaratan-persyaratan 17025/2017. Dari tabel ini kemudian bisa kita gunakan sebagai penetapan batas keberterimaan. Kemudian di dalam bagian atau persyaratan penjaminan keabsahan hasil pengujian atau kalibrasi, di sana dikatakan bahwa data pengendalian mutu harus direkam sedemikian hingga thread terdeteksi. Nah, jadi data verifikasi dan validasi ini
seharusnya kemudian digunakan sebagai tabel yang hidup. Tabel yang kemudian selanjutnya bisa kita gunakan sebagai working space untuk data-data pengecekan antara kita, working space untuk data-data uji profisiensi kita, working space untuk data-data uji banding kita. Jadi karena pengarsipan data pengendalian mutu itu good practice-nya adalah 100, tabel yang tadi ada di halaman berikutnya bisa kita perpanjang sampai 100 baris, kemudian plus 2 sigma, plus rata-rata ditambah 2 sigma, ini kita tetapkan sebagai batas peringatan atas, kemudian ini batas peringatan bawah adalah rata-rata dikurangi 2 sigma, yang merah ini adalah batas tindakan atas, rata-rata ditambah 3 sigma atau rata-rata ditambah 3 secara deviasi, yang bawah ini adalah rata-rata dikurangi 3 secara deviasi, rata-rata adalah yang biru, kemudian yang ini adalah nilai acuan, sehingga kita bisa ketahui terdapat bias sebenarnya antara sistem kita dengan laboratorium yang mengkalibrasi objek verifikasi kita. Nah, setelah kita memperoleh chart ini untuk setiap pekerjaan kalibrasi kita atau untuk pekerjaan yang mewakili seluruh pekerjaan kalibrasi kita. Jadi tidak harus kita memiliki chart seperti ini untuk setiap jenis alat ukur yang ada di dalam ruang lingkup lab kita. Tetapi kita harus memiliki beberapa control chart yang akan mewakili seluruhnya. Jadi berbeda. Kita bisa saja punya 10 lingkup. Control chart kita hanya 4 mungkin. Karena memang ada sistem-sistem yang sama yang digunakan untuk mengkalibrasi jenis alat yang berbeda. Jadi setelah ini semua ada, barulah kita baru bisa menyatakan, yuk kita mulai membuka layanan. Jadi penetapan batas keberterimaan, penyiapan kontrol chart sebagai basis perekaman data pengendalian mutu, dan kemudian kita mulai melakukan pelayanan kalibrasi standar peralatan bahan ukur milik pelanggan. Jadi inilah akhir dari siklus DO yang ada di dalam 9001 atau siklus DO di dalam penerapan 17025. Berikutnya pengendalian dan asesmen mutu. Jadi setelah kita mulai melakukan layanan tadi, kita perlu melakukan pengendalian mutu internal, kita perlu melakukan pengendalian mutu eksternal, kita perlu melakukan asesmen mutu internal, kita perlu melakukan asesmen mutu eksternal bila diperlukan. Jadi apa sih yang dimaksud pengendalian mutu internal? Jadi tadi kan kita sudah punya objek verifikasi. Objek verifikasi tadi selanjutnya dapat digunakan sebagai cek standar di dalam pemeriksaan antara. Atau objek verifikasi, saya ulangi, objek verifikasi selanjutnya dapat digunakan sebagai cek standar untuk memenuhi persyaratan pengecekan antara yang ada di dalam 17025. Nah, selanjutnya hasil pengukuran terhadap cek standar tadi dapat digunakan untuk data pengendalian mutu yang kemudian diplot ke grafik yang sudah kita buat setelah kita melakukan verifikasi. Nah, jadi pengendalian mutu internal ini adalah yang dilakukan dengan pengecekan antara, dilakukan dengan kalibrasi barang yang masih ada dan seterusnya. Kita melakukan pengendalian mutu internal. Apabila cek standarnya memiliki standar, memiliki sertifikat kalibrasi eksternal, maka kita sudah memiliki pembanding eksternal. Tetapi karena pembanding eksternal ini masih kita olah sendiri, 17025 masih mensyaratkan pengendalian mutu eksternal, pembandingan dengan pihak lain, melalui uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium. Nah, ini akan ada leveling. Apabila kita di dalam verifikasi dan atau validasi sudah menggunakan bahan acuan, sudah menggunakan sertifikat cek standar yang bersertifikat kalibrasi eksternal dari lembaga meteorologi nasional atau dari lab kalibrasi lain yang CMC-nya lebih bagus, maka bisa kita katakan untuk persyaratan pengendalian mutu eksternal dasarnya sudah terpenuhi. Tinggal memprogramkan profisiensi testing program untuk rencana satu periode akreditasi ke depan. Setelah kita melakukan pengendalian mutu internal, pengendalian mutu eksternal, ada kegiatan yang namanya audit internal atau kaji ulang manajemen. Jadi kita melihat bahwa di dalam persyaratan akreditasi pasti diminta laporan audit internalnya, laporan kaji ulang manajemennya. Audit internal hendaknya dilakukan setelah laboratorium melakukan validasi dan verifikasi. Nah, setelah laboratorium melakukan verifikasi dan validasi, maka laboratorium akan memiliki prosedur pengendalian mutu internal. Dan ketika kemudian laboratorium sudah melakukan uji banding untuk memenuhi persyaratan pengendalian mutu eksternal, barulah kita melakukan audit internal.
barulah kita melakukan kaji ulang manajemen untuk melihat bahwa setelah kita merencanakan, kemudian kita merealisasikan sumber daya, kita memverifikasi dan validasi, kita melayani pelanggan, kita pastikan apakah sistem kita itu working dengan baik, pemeriksaan internal melalui audit internal, dan kemudian dilaporkan ke dalam kaji ulang manajemen kepada top manajemen. Nah, apakah dengan asesmen mutu internal laboratorium bisa mengklaim dia telah menerapkan 2025? Pasti ya, saya sudah menerapkan 2025. Yang menilai siapa? Saya sendiri. Pelanggan belum tentu percaya. Oleh karena itu, bila banyak pelanggan yang mempersyaratkan pengakuan eksternal, maka laboratorium bisa mengajukan akreditasi. Jadi, akreditasi itu di dalam tahapan pengendalian mutu dan asesmen mutu, bila kita mengacu kepada siklus plan, do, check, act, maka akreditasi dilakukan setelah pengendalian mutu internal selesai, pengendalian mutu eksternal selesai, asesmen mutu internal selesai, barulah kita bisa mengajukan akreditasi. Tujuannya apa? Tujuan dari pengendalian mutu dan asesmen mutu adalah kita bisa memperoleh hasil kalibrasi yang akurat, memperoleh hasil kalibrasi yang presisi, memperoleh hasil kalibrasi yang konsisten, kemudian diakui oleh pihak ketiga yang independen, sehingga apabila terjadi masalah, hasil kalibrasi tersebut memiliki sifat yang defensible, bisa dipertahankan, bisa digunakan sebagai bukti hukum, bisa digunakan sebagai bukti hukum di pengadilan, bisa digunakan ketika terjadi dispute dengan pelanggan, dispute dengan pemangku kepentingan, dan seterusnya. Jadi dengan pengendalian mutu dan asesmen mutu yang baik, termasuk akreditasi, diharapkan kita bisa memberikan hasil kalibrasi yang akurat, presisi, konsisten, dan defensible. Nah, bagaimana kita merekam pengendalian mutu dan asesmen tadi? Jadi kalau kontrol cat tadi kita lanjutkan, misalkan setiap 1 bulan atau setiap 2 bulan kita lanjutkan, atau kita ngukur lagi kalibrasi objek verifikasi yang kemudian kita jadikan cek standar. Nah, kemudian kita sudah menetapkan interval kalibrasi awalnya kapan, interval kalibrasinya kapan. Nah, kalau kita memiliki pengendalian mutu yang baik, maka pada saat tertentu, ketika kemudian hasil pengendalian mutu kita menunjukkan hasil yang di luar batas, maka kita bisa melakukan tindakan korektif terlebih dahulu. Jadi kita bisa membayangkan bahwa kalau kita tidak melakukan pengecekan antara atau pengendalian mutu, kemudian tiba-tiba pada saat rekalibrasi ditemukan ternyata standar kita itu nilainya sudah melenceng. Rekan-rekan bisa bayangkan kalau itu torque meter yang digunakan untuk mengencangkan ban pesawat. Rekan-rekan bisa membayangkan kalau itu adalah multifunction kalibrator yang digunakan untuk men-setting frekuensi yang ada di pesawat. Kalau nilainya sudah melenceng seperti ini, apa yang terjadi dengan pesawat yang diperiksa oleh alat itu? Oleh karena itu, disinilah perlunya pengendalian mutu, perlunya pengecekan antara, perlunya rekaman di dalam kontrol cat, sehingga sebelum jadwal rekalibrasi, bila diketahui bahwa ternyata standar kita bergeser, sistem kita bergeser, kita bisa melakukan tindakan perbaikan terlebih dahulu untuk mencegah hasil kalibrasi yang salah. Karena kalau kita mengkalibrasi, kita nyatakan sesuai spek, kemudian ternyata hasil kalibrasi kita tersebut menyebabkan pesawat jatuh, menyebabkan seorang diukur dengan sphygmomanometer salah diagnosis sehingga meninggal, itu bisa berefek hukum kepada rekan-rekan semua yang mengoperasikan laboratorium. Apabila ditemukan hasil yang di luar batas, maka interval kalibrasi perlu diajukan. Nah, hal yang berbeda apabila kondisi cek standarnya masih bagus seperti ini terus, berarti kita bisa lanjutkan. Kemudian apabila masih bagus, bahkan laboratorium memiliki justifikasi untuk memperpanjang interval kalibrasi. Jadi prasyarat untuk bisa memperpendek atau memperpanjang interval kalibrasi adalah kita mengimplementasikan pengendalian mutu. Kita punya kontrol cat-nya dulu, kita evaluasi apakah reliable atau tidak, barulah kita bisa melakukan adjustment interval kalibrasi. Terkait dengan adjustment interval kalibrasi, di channel saya juga pernah mengupload drift dan penetapan interval kalibrasi. Memang belum menggunakan narasi, karena video tersebut juga saya dasarkan pada slide lama yang masih mengacu pada 17.025/2005, dan insya Allah kalau ada waktu yang cukup, saya akan mengupdate berdasarkan 17.025/2017, dan akan saya siapkan video dengan narasi sehingga bisa lebih mudah bagi rekan-rekan sekalian untuk melihat ilustrasi yang ada di dalam
video presentasi yang nanti terkait dengan cek standar, kemudian drift, kemudian interval kalibrasi. Oke. Nah, dari hasil pengendalian dan asesmen mutu tadi, kita bisa melakukan peningkatan mutu atau X. Jadi, pencapaian tujuan dan sasaran. Jadi, control chart tadi adalah untuk melihat pencapaian kualitas secara teknis. Audit internal, kaji ulang manajemen, itu kita bisa melihat evaluasi sistem secara manajerial, evaluasi sistem secara administratif, evaluasi sistem secara keuangan, dan seterusnya. Untuk memastikan apakah pencapaian tujuan dan sasaran itu kita lakukan dengan efektif dan efisien. Bila kita temukan hasil kontrol chart yang di luar batas, kita perlu melakukan tindakan koreksi, kita perlu melakukan tindakan korektif, bahkan dari hasil audit internal mungkin kita memiliki potensi-potensi perbaikan, potensi-potensi kesalahan yang dapat kita cegah terlebih dahulu dengan tindakan preventif. Maka dari hasil audit internal, dari hasil kaji ulang manajemen, dari hasil evaluasi data penjaminan keabsahan hasil kalibrasi, ini kita bisa melakukan koreksi, melakukan tindakan korektif, dan melakukan tindakan preventif. Dan apabila itu kemudian semua kita lakukan, maka kita akan pada siklus peningkatan mutu secara berkelanjutan. Jadi demikian paparan terkait bagaimana kita menerapkan 17025 dari sudut pandang siklus plan, do, check, act sebagaimana direkomendasikan di dalam standar sistem manajemen dasar, sistem manajemen mutu berbasis SNI ISO 9001. Saya harapkan dengan paparan ini kita bisa memandang 17025 secara lebih terbuka, lebih mudah apabila kita akan mengintegrasikan 17025 dengan sistem manajemen organisasi kita yang sudah berbasis 9001. Dan untuk laboratorium yang kemudian juga memerlukan keamanan informasi, memerlukan manajemen energi, maka 17025 juga bisa diintegrasikan di situ. Karena dengan langkah-langkah ini semua kita mulai dengan siklus plan, do, check, act seperti yang ada di pendekatan standar manajemen secara generik. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam video presentasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.